Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya saudara-saudara semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengambil tema yang tertunda dipulihkan. Bacaan terambil dari Yeremia 30 ayat yang ke-17. Di mana ayat firman Tuhan berkata, sebab aku akan memulihkan kesehatanmu dan akan menyembuhkan luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Dan ayat ini disampaikan kepada bangsa Yehuda yang sedang mengalami masa-masa paling gelap dalam sejarah mereka. Mereka telah dibuang ke Babel, kehilangan tanah air, kehilangan bait Allah, kehilangan identitas nasional, bahkan kehilangan harapan akan masa depan. Di mata bangsa lain, Israel dianggap sebagai bangsa yang sudah selesai. Mereka disebut Sion yang tidak seorang pun menanyakannya. Namun justru dalam keadaan itulah Tuhan menyatakan janjinya. Ketika manusia melihat akhir, Tuhan melihat awal yang baru. Ketika segala sesuatu tampak hilang, Tuhan berbicara tentang pemulihan. Kata memulihkan dalam konteks ini bukan sekedar memperbaiki sedikit demi sedikit. Tuhan berbicara tentang tindakannya yang mengembalikan keadaan yang rusak jadi utuh kembali sesuai dengan maksudnya. Yeremia pasal 30 sering disebut sebagai kitab penghiburan. Di tengah-tengah penghukuman, Tuhan menyisipkan janji kasih karunia. Bangsa itu memang menuai akibat dosa mereka. Namun dosa dan kegagalan manusia tidak pernah menjadi kata akhir dari cerita ketika Tuhan masih bekerja. Pemulihan yang dijanjikan Tuhan mencakup beberapa aspek, yaitu pemulihan hubungan dengan Tuhan, pemulihan kehidupan sebagai umat-Nya, pemulihan masa depan yang tampaknya telah hilang, yang terakhir pemulihan luka-luka yang ditinggalkan oleh penderitaan. Tuhan tidak hanya melihat kerusakan yang tampak di luar, Ia juga melihat luka-luka yang tersembunyi di dalam hati. Seringkali manusia hanya ingin situasi berubah, tetapi Tuhan terlebih dahulu memulihkan jiwa yang terluka. Banyak orang percaya yang saat-saat ini sedang hidup dalam berbagai penundaan. Ada saudara-saudara yang doa mereka belum terjawab. Ada saudara yang kesembuhan yang belum datang. Ada pelayanan yang belum berkembang. Ada hubungan keluarga yang belum dipulihkan. Ada pekerjaan yang belum diperoleh. Ada rencana yang seolah-olah berhenti di tengah jalan. Bahkan ada orang yang merasa masa-masa terbaiknya sudah lewat. Penundaan seringkali melahirkan kekecewaan. Dalam situasi seperti itu, kita mulai bertanya, Tuhan, sampai kapan? Namun Yeremia 30 ayat 17 mengingatkan bahwa Tuhan tidak melupakan umat-Nya. Apa yang tertunda belum tentu ditinggalkan Tuhan. Tuhan bekerja menurut waktu Tuhan, bukan menurut jadwal kita. Kadang-kadang Tuhan menunda pemulihan karena Ia sedang membentuk karakter. Ia berusaha memperdalam iman
atau mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita dapat bayangkan. Pemulihan Tuhan dapat terjadi dalam banyak daerah kehidupan kita. Dalam kesehatan, Tuhan memberi kekuatan untuk menjalani hari demi hari, bahkan ketika kesembuhan belum juga datang-datang. Dalam keluarga, Tuhan sanggup melembutkan hati yang keras dan memperbaiki hubungan yang retak. Dalam pelayanan, Tuhan dapat membuka pintu yang selama bertahun-tahun tampak tertutup. Dalam keuangan, Tuhan dapat menyediakan jalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam kehidupan rohani, Tuhan dapat menghidupkan kembali semangat yang telah lama padam. Bentuk pemulihan Tuhan tidak selalu sama dengan harapan kita. Kadang Ia mengubah keadaan, kadang Ia mengubah hati kita sehingga mampu menghadapi keadaan dengan damai dan penuh iman. Namun dalam semua itu Tuhan tetap setia. Jika saat ini saudara sedang menunggu pemulihan Tuhan, ada beberapa pegangan yang perlu diingat. Pertama, jangan ukur kesetiaan Tuhan dari keadaan yang sedang terlihat. Ukurlah dari janjinya yang tidak pernah berubah. Kedua, tetaplah berdoa meskipun jawaban belum datang. Doa menjaga hati tetap terhubung dengan Tuhan. Ketiga, ingatlah pemeliharaan Tuhan di masa-masa lalu. Allah yang dahulu menolong tidak akan berubah hari ini. Keempat, tetap lakukan bagian yang Tuhan percayakan. Penantian bukan berarti pasif, tetapi tetap setia melangkah bersama Tuhan. Yeremia 30 ayat 17 mengajarkan bahwa Tuhan adalah pemulihan yang melihat air mata yang tidak dilihat orang lain, yang mengetahui luka yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin ada impian yang tertunda, doa yang belum terjawab, atau pergumulan yang belum berakhir. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa penundaan bukanlah penolakan. Kesunyian Tuhan bukan berarti ketidakhadirannya. Karena itu jangan menyerah. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Di tangannya tidak ada kisah yang terlalu rusak untuk dipulihkan, dan tidak ada masa depan yang terlalu gelap untuk diterangi. Allah yang berjanji melalui Yeremia masih bekerja sampai hari ini. Pada waktu Tuhan, waktunya yang sempurna, Ia sanggup memulihkan apa yang tertunda dan mengubah luka menjadi kesaksian tentang kesetiaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang memulihkan. Kiranya setiap kami yang memerlukannya dapat mengalami pada zaman ini, mengalami pemulihan. Melaluinya iman kami makin dikuatkan dan pelayanan pengabdian kami ditingkatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Amin. Saudara-saudara pendengar, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali di lain episode. Tuhan memberkati.